Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Berlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang lansia gitu ya, pasti dalam pikiran kita mudah sakit gitu ya, atau nggak semangat hidupnya, udah nggak produktif dan lain sebagainya. Pokoknya mudah sakit, nggak semangat, nggak produktif, malas-malesan, nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, pokoknya semua yang buruk-buruk gitu ya, negatif-negatif. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin lansia, ini juga banyak loh lansia di luar sana yang masih tetap produktif, masih sehat walafiat, masih bisa ini itu dan lain sebagainya. Karena mungkin sudah dipupuk dari awal, sedari muda supaya nanti pas lansia tetap sehat dan juga bahagia gitu ya. Nah, dalam rangka Hari Veteran Nasional yang diperingati setiap tanggal hari ini nih 10 Agustus, hari ini kita akan membahas lansia sehat dan bahagia. Pasti kita semuanya pinginnya nanti pas lansia kita sehat dan juga bahagia. Nah, kalau ngomongin tentang lansia yang sehat dan bahagia, salah satu faktor yang penting gitu ya untuk membuat lansia sehat adalah faktor makanan nih. Apa saja yang menjadi asupannya seperti itu. Karena ya nggak hanya lansia, kita juga semuanya dari yang bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia memang makanan menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang baik gitu ya untuk kesehatan lansia. Kita lihat ya, yang pertama, telur. Nah, kita tahu yang namanya telur ini adalah sumber protein yang baik gitu ya. Jadi baik sumber protein yang baik untuk kesehatan tubuh kita karena mengandung vitamin D dan lain sebagainya juga gitu ya, yang pastinya baik untuk kesehatan tubuh kita gitu ya, terutama tulang kita, apalagi untuk yang lansia seperti itu. Tapi kadang-kadang kan banyak nih di luar sana kalau kita baca-baca ya pemirsa ya, ini kalau telur ini kan ada yang putihnya, ada yang kuningnya gitu. Nah, kalau khusus sebenarnya kita ngomongin lansia, ini sebenarnya yang bagus untuk lansia ini yang putihnya atau kuningnya gitu ya, atau dua-duanya juga bagus gitu. Nanti akan kita bahas dan kita tanyakan sama ahlinya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Bayam. Siapa yang suka makan bayam? Ayo tunjuk tangan. Nah, biasanya bayam ini kan sering ya kita lihat di salah satu film kartun kalau dia makan bayam gitu ya, itu pas langsung kuat gitu. Ototnya langsung keluar seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada message di situ gitu ya. Kalau kita ngomongin bayam atau konsumsi bayam, ini sebenarnya juga baik untuk kesehatan tubuh kita, tulang kita karena mengandung vitamin A, C, B kompleks dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi memang kalau kita ngomongin bayam atau sayur-sayuran hijau secara umum memang ini bagus untuk kesehatan terutama untuk lansia ya. Kalau bisa dikonsumsinya jangan pas lansia aja tapi sebelum lansia juga supaya merawatnya dari dini gitu ya. Oke, setelah bayam ada apa lagi? Wortel, nah tinggi dengan beta karoten, vitamin C, vitamin A seperti itu ya. Kita ngomongin tentang kesehatan, salah satunya mungkin wortel ini kan sering kita identikan dengan kesehatan mata seperti itu. Nah, ini juga mungkin ada kaitannya dengan lansia di mana ya namanya juga degeneratif gitu ya, penyakit-penyakit salah satunya mungkin dari sel-sel yang ada di matanya mungkin agak berkurang. Nah, mungkin bisa diatasi dengan wortel seperti itu. Nah, nanti juga kita akan membahas menanyakan ke ahlinya sebenarnya manfaat wortel bagi lansia ini seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Blueberry, nah mengandung antosianin gitu ya, ini zat aktif yang bagus banget gitu ya untuk dikonsumsi oleh para lansia. Selain karena rasanya yang lezat, enak, manis gitu ya, ternyata blueberry ini juga baik untuk kesehatan tubuh terutama untuk lansia. Jadi kalau ada oma, opa di rumah suka makan blueberry nggak apa-apa karena ini bagus untuk kesehatan oma, opa gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Kayu manis. Nah, kayu manis ini ya, itu aromanya kan wangi banget gitu ya. Nah, ternyata selain sebagai rempah-rempah yang enak untuk digunakan baik dalam makanan atau minuman gitu ya, ternyata kayu manis ini mengandung banyak manfaat sekali gitu ya. Banyak sekali manfaat untuk kesehatan lansia. Jadi kalau mungkin di rumah ada oma opa, Anda mau memasak atau mengolah makanan atau minuman, Anda bisa menyertakan kayu manis di dalamnya. Oke, itu dia tadi beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan lansia dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan lansia. Karena hari ini 10 Agustus kita memperingati Hari Veteran Nasional. Jadi kalau kita ngomongin veteran pasti ingatnya lansia gitu ya. Nah ternyata lansia juga bisa sehat. Salah satunya didukung dengan makanan yang sehat. Nah untuk membahas makanan sehat bagi lansia telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Shena R. Angelia M. Gizi SPGK Aifoka, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat pagi Dr. Shena, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar baik. Mas gimana kabarnya? Baik juga, terima kasih Dokter Shena gitu ya. Dok, hari ini kan bertepatan dengan Hari Veteran Nasional. Jadi kalau kita ngomongin veteran kan biasanya kita identiknya dengan lansia gitu ya. Nah, sebenarnya kalau lansia kan pasti identik biasanya ini Dok ya. Ini stigma yang ada di masyarakat, ini perspektif yang ada di masyarakat adalah lansia pasti sakit-sakitan deh, pasti nggak sehat deh, pasti nggak produktif deh gitu. Tapi ternyata lansia juga bisa sehat kalau dipupuk dari sedari dini gitu ya, terutama untuk makanan-makanan yang sehat seperti itu. Nah, kita akan bahas beberapa makanan yang sehat bagi lansia. Yang pertama adalah telur. Betul nggak sih dok? Maksudnya telur ini baik untuk kesehatan lansia, dan kalau telur kan biasanya ada putihnya, kuningnya. Itu sebenarnya ada yang khusus nggak yang untuk lansia itu yang putihnya atau yang kuningnya? Atau sebenarnya dua-duanya juga sama-sama sehat untuk lansia? Gimana nih dok? Iya, betul sekali ya Mas ya. Jadi pada lansia itu kan memang terjadi ya perubahan komposisi tubuh ya, terutama adanya penurunan massa otot sehingga menyebabkan penurunan kekuatan dan fungsi ototnya. Itu betul sekali memang terjadi. Sehingga perlu untuk lansia meningkatkan asupan protein untuk mencegah terjadinya penurunan massa otot ini. Nah, salah satu bahan makanan sumbernya itu adalah telur ya. Jadi telur ini merupakan bahan makanan sumber protein dengan nilai biologis yang tinggi. Jadi nilai biologis itu adalah cara mengukur kualitas suatu protein berdasarkan kemampuan tubuh kita dalam menyerap proteinnya. Nah, nilai biologis yang baik itu kisarannya sekitar 70 sampai 100. Sedangkan nilai biologis pada telur itu mencapai 100. Berarti bagus banget kan ya nilai biologisnya. Nah, jadi bahan makanan dengan nilai biologis yang tinggi ini umumnya itu lengkap kandungan asam amino esensialnya sehingga dibutuhkan untuk pembentukan protein di dalam tubuh, sehingga memang bagus banget untuk diberikan pada lansia. Nah, mengenai putih atau kuningnya dua-duanya sama bagus, tetapi memang kuning telur itu mengandung vitamin D. Jadi dia merupakan sumber vitamin D. Dalam 100 gram telur itu terdapat sekitar 87 IU vitamin D ya. Vitamin D itu juga bagus untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang serta menunjang sistem imun dan kekebalan tubuh pada lansia, sehingga bagus sekali apabila memang para lansia kita diberikan asupan telur. Begitu Mas. Oke, dok, selain kan tadi dibilang sebenarnya dua-duanya juga sama bagusnya, terutama kalau untuk yang kuningnya mengandung vitamin D untuk penyerapan kalsium dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Nah ini kan tapi gini nggak dok, ini dengan term and condition apply gitu, dalam artian how you cook it gitu, gimana cara kita masaknya. Beda nggak nih antara dikukus, direbus, atau digoreng gitu, entah didadar, telur mata sapi dan lain sebagainya ini, karena kan ada kandungan minyak juga di situ nanti kalau digoreng gitu dok. Iya, memang sebaiknya untuk cara memasaknya ya sebaiknya selain menggoreng gitu, karena dengan menggoreng berarti kita menambah asupan lemak. Apabila memakai lemak jenuh yang banyak, maka akan meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah, sehingga saya sarankan untuk cara memasak telur ini adalah dengan direbus, boleh ya, jadi telur rebus itu lebih baik menurut saya begitu. Ini jadi kebayang-bayang nih, kebetulan belum sarapan juga jadi pengen makan telur ya. Oke Dokter Shena, kita lanjut yang kedua, bayam. Nah biasanya kan kalau kita bayam itu identik dengan salah satu tokoh kartun gitu ya, habis makan bayam langsung langsung berotot. Nah, kalau untuk lansia sendiri manfaat bayam ini seperti apa ini, Dokter Shena? Ya, pada lansia ini selain tadi ya penurunan fungsi otot, juga terjadi penurunan pada fungsi saluran cerna, terutama lambung dan usus ya. Pada lambung itu terjadi penurunan pengeluaran asam lambung sehingga mengganggu penyerapan dari asam folat, vitamin B12, zat besi yang sebenarnya itu untuk membentuk sel darah, sehingga lansia ini berisiko mengalami anemia. Nah, bayam sendiri itu kaya akan vitamin B12, asam folat, dan juga zat besi, sehingga bisa kita berikan pada lansia untuk mencegah terjadinya anemia.
Selain itu, terdapat pula vitamin A dan vitamin C pada bayam untuk menunjang sistem imun. Selain itu ada kalsium juga pada bayam yang berperan pada kesehatan tulang pada lansia. Selain itu ya Mas ya, bayam ini kan sayuran ya, kaya akan serat. Nah, pada lansia itu juga terjadi penurunan gerakan usus besar loh, sehingga beresiko terjadi sembelit atau konstipasi. Nah, dengan asupan sayur yang cukup, maka asupan seratnya juga akan cukup, sehingga baik untuk kesehatan pencernaan, mencegah sembelit, dan memperlancar buang air besar pada lansia. Gitu, Mas. Oke, jadi kalau punya masalah dengan sembelit atau konstipasi, ayo cepetan makan bayam atau sayur-sayuran hijau gitu ya, terutama untuk para lansia. Betul. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, wortel. Nah, biasanya kalau kita wortel kan ngomongin ini untuk kesehatan mata gitu. Nah, apakah wortel ini juga hanya melulu untuk kesehatan mata saja, terutama untuk lansia, atau sebenarnya tidak hanya di mata loh, tapi juga bisa pengaruh yang lainnya? Gimana nih, Dok? Iya, vitamin A benar banget ya, itu untuk kesehatan mata. Kita sudah tahu kan sejak dulu bahwa wortel itu penting untuk kesehatan mata. Tapi selain itu, vitamin A ini juga berfungsi untuk menunjang sistem kekebalan tubuh. Karena wortel itu kan mengandung beta karotin ya. Betul. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, beta karotin ini adalah bahan atau prekursor untuk membentuk vitamin A yang aktif di dalam tubuh. Nah, vitamin yang aktif ini merupakan antioksidan yang bisa dipakai untuk menunjang sistem imun dan daya tahan tubuh kita. Salah satunya adalah dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna oranye, salah satunya wortel gitu. Nah, selain itu, wortel ini kan juga merupakan jenis sayuran yang lumayan lunak ya. Pada lansia kan kita ketahui kan sering berkurang jumlah gigi, pemakaian gigi palsu sehingga terjadi gangguan mengunyah. Nah, wortel ini bisa menjadi satu alternatif pilihan sayur yang juga dapat disajikan dengan biasanya kita jus gitu ya, sehingga mudah untuk mengonsumsinya, begitu. Oke ya, jadi jangan lupa makan wortel untuk oma opa yang ada di rumah. Oke. Selanjutnya blueberry, wah ini enak banget nih, apalagi kalau jadi selai gitu enak. Nah, blueberry sendiri ini manfaatnya untuk lansia gimana ini, Dokter Shena? Ya, tadi benar juga tuh ya, blueberry itu mengandung antosianin yang merupakan antioksidan. Kenapa sih sebenarnya lansia kita butuh antioksidan? Nah, jadi pada penuaan itu kan sebenarnya terjadi kerusakan-kerusakan sel ya. Fungsinya antioksidan itu adalah untuk melawan radikal bebas atau racun-racun ya dalam tubuh, yang jika kebanyakan di dalam tubuh akan menyebabkan kerusakan sel akan terjadi lebih cepat. Sebenarnya tubuh itu mempunyai antioksidan yang diproduksi sendiri, tetapi pada lansia itu jumlahnya berkurang. Sehingga keseimbangan antara tadi radikal bebas dan antioksidannya menjadi tidak seimbang, sehingga mempercepat kerusakan jaringan. Nah, bahan makanan yang tinggi antioksidan nih, contohnya blueberry ya, dapat kita berikan pada lansia untuk meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh sehingga mencegah terjadinya kerusakan sel lebih cepat pada lansia. Nah, itu dia ya, selain lezat juga manfaatnya banyak banget ya. Oke, yang terakhir Dokter Shena, kayu manis. Nah, manfaat kayu manis ini seperti apa ini, Dok? Ya, jadi kayu manis ini kan memang biasanya kita pakai sebagai rempah-rempah ya. Dia berasal dari genus Cinnamomum yang berasal dari kulit kayu. Sebenarnya kayu manis ini mengandung zat gizi juga, yaitu makronutrien, vitamin, dan mineral. Nah, untuk tradisional medicine ya, sudah lama sebenarnya kayu manis ini dipakai untuk beberapa penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, atau penyakit-penyakit yang terkait saluran cerna. Namun penelitiannya itu buktinya masih kurang, jadi memang kurang dipakai untuk pengobatan modern pada saat ini. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita gunakan. Kita dapat gunakan sebagai bumbu pada lansia. Terutama pada lansia itu kan sering terjadi gangguan perasa dan pembau ya. Betul. Sehingga nafsu makannya berkurang, atau dia tidak dapat merasakan makanan dengan baik, jadi pemilihan makanannya tidak baik. Nah, rempah-rempah salah satunya adalah kayu manis ini dapat kita jadikan sebagai bumbu penyedap untuk menambahkan aroma pada makanan sehingga para lansia kita bertambah selera makannya. Jadi dapat diberikan pada misalnya pada snack, sereal, atau teh. Jadi selera makannya meningkat. Begitu, Mas.
Oke, jadi membantu untuk meningkatkan selera atau nafsu makan karena taste dari rempah-rempah, salah satunya kayu manisnya itu sendiri ya dok ya. Baik, terima kasih Iya, Dr. betul. Shena R. Angelia M. Gizi SPGK Evoka, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kita doakan semoga semua lansia, semua veteran di Indonesia tetap sehat, tidak terpapar COVID, dan Amin. pandemi segera usai. Terima kasih Dr. Shena sudah berbagi bersama kami. Terima Salam, ya, kasih. salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat pagi. Selamat Baik, pagi. Terima kasih. terima kasih kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, lansia sehat bahagia dalam rangka Hari Veteran Nasional yang diperingati setiap tanggal hari ini nih, 10 Agustus. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar, aduh gimana ya supaya lansia oma opa yang ada di rumah ini atau kita sendiri atau Anda nih oma opa yang ada di rumah ingin tetap sehat gitu ya di usia lansia sekarang, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Kolonel Purnawirawan Dr. Edi Setiawan MSc, dokter dan CEO kursus kedokteran med.co. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Dr. Edi, apa kabar? Selamat pagi Mas, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya, ini kabar baik dan sehat karena ini Dr. Edi nampaknya sedang ada di stadion ini. Oke dok, kita mau mengucapkan, iya kita mau saya mewakili tim dari Bincang Sehati ingin mengucapkan Hari Veteran Nasional nih untuk semua veteran yang ada di Indonesia dok. Oke, dok hari ini kita akan membahas lansia sehat dan bahagia gitu ya. Nah kalau kita ngomongin lansia kan dok ya, biasanya kan identiknya dengan nggak semangat, sakit-sakitan, lemes gitu ya, dan lain sebagainya deh gitu. Padahal sebenarnya banyak juga di luar sana yang lansia tapi masih seger gitu ya, masih produktif, masih aktif dalam kegiatan dan lain sebagainya yang justru menjadi inspirasi buat banyak orang. Yang anak-anak muda aja pasti belum tentu seaktif mereka gitu. Dan salah satunya nih yang lagi saya ajak ngobrol sekarang nih, Dokter Edi, ini semangat banget gitu ya. Ini gimana dok? Boleh nggak sebelum kita ngomongin tentang gimana caranya lansia sehat dan bahagia, ini aku ngelihat Dokter Edi ini semangat banget gitu kan, dan energik banget. Gimana nih dok rahasianya dok? Oke, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa semuanya. Ini karena background. Background saya adalah TNI, ya, tentara. Ya. TNI itu prinsipnya teratur dan disiplin. Ya, disiplin. Jadi saya sejak muda, sejak pangkat letnan istilahnya, itu sudah hidup dengan cara yang teratur dan disiplin. Maupun cuma masalah disiplin waktu, jam 8 ya jam 8 saya. Ya. Oke, nah kemudian saya menjalani hidup itu teratur dari, ya istilahnya saya seangkutan sekaligus semuanya. Saya misalnya bangun jam 3, bangun di sholat dan sebagainya, tahajud. Kemudian pagi saya selalu olahraga jalan kaki yang simpel. Sekarang saya tidak berani lari lagi. Jalan kaki 1 jam sehari, setiap hari walaupun puasa misalnya. Selesai itu mandi, kemudian saya beraktivitas. Karena saya punya 3 kegiatan, bimbel kedokteran, bimbel akmil akpol, dan pesantren. Itu saya gilir kegiatan tersebut dari hari ke hari. Sehingga setiap hari saya punya aktivitas, baik itu kegiatan fisik, kegiatan mental, maupun kegiatan spiritual. Semuanya saya lakukan secara tertib dan teratur dari pagi sampai pagi lagi. Tanpa mengurangi konsumsi, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Shena ya, konsumsi makanan dan sebagainya, itu sangat tertib. Tapi bukan berarti saya tidak boleh makan daging, saya tidak boleh makan sate, saya tidak boleh makan telur. Tetap saya makan semuanya, hanya porsinya mungkin saya kurangi. Gitu loh. Itu prinsip-prinsip yang saya lakukan. Demikian Mas Ri. Oke, berarti memang pola hidupnya, aduh ini kalau yang muda-muda lagi nonton dok, ini kayak kesentil dok, kayak til gitu ya. Karena banyak kan dari kita yang muda-muda justru makannya junk food itu dok. Gitu ya, jadi malah nggak sehat. Dok, ini kan apa ya, sangat luar biasa gitu, gaya hidup yang jarang untuk
orang-orang dengan usia seperti Dokter Edi yang masih mempertahankan pola hidup yang sangat sehat dan disiplin gitu ya. Jadi kalau sekarang bahasanya pandemi untuk prokes dan lain sebagainya itu sudah makanan sehari-hari Dokter Edi sebelum masa pandemi gitu ya. Udah benar-benar jaga kesehatan banget itu. Dok, ini yang mungkin kan tadi dokter sudah menyebutkan rahasianya. Tapi kan sekarang ini banyak ya dok ya, entah itu lansia ataupun anak muda. Ini anak muda malahan lebih parah dok. Yang bilang kalau ngomongin jaga kesehatan, salah satunya mungkin olahraga yang sering dokter Edi lakukan dengan jalan kaki, at least seperti itu ya. Itu banyak bilang, enggak susah, enggak capek gitu. Nah itu gimana dok? Kalau dokter ada nggak yang sering cerita juga kayak gitu? Apa yang biasanya dokter sampaikan? Jadi begini, semuanya tidak ada yang instan. Betul. Ya, tidak ada yang instan. Jadi kalau dia mengeluh, jangan maksa kayak saya jalan setiap hari 1 jam. Tidak mungkin. Tapi mereka jalan seminggu 2-3 kali, mulai dari 10 menit, naik 20 menit, 30 menit, gitu loh. Jadi tidak ada yang instan, kemudian kuat 1 jam dan sebagainya, tidak mungkin. Saya usia sudah 70. Jangan tiap hari buat apa? Tapi saya melakukan itu karena saya suka, senang, dan sebagainya, gitu loh. Dan itu sudah saya lakukan sejak lama. Gitu loh. Jadi tidak ada yang instan. Silakan kalau ngeluh itu step by step-nya dilakukan. Oke, tidak ada yang instan, semuanya perlu proses gitu ya dok ya. Mungkin gini dok, Betul. Jadi kan selama pandemi ini kan memang dituntut untuk menerapkan pola hidup yang jauh lebih sehat dok. Dengan makan sehat, sama dokter Shena, terus kemudian pola hidup yang sehat, sama seperti dokter Edi, olahraga dan lain sebagainya. Nah di masa pandemi ini kan akhirnya banyak orang yang kapok dok. Kapok dalam artian ini kan mereka menjadi atlet pandemi dok. Gara-gara mau sehat, akhirnya mereka jadi atlet pandemi yang dalam artian di masa pandemi aja mereka olahraganya gila-gilaan. Akhirnya malah justru kapok gara-gara kecapean, kelelahan, mungkin keseleo, cedera dan lain sebagainya gara-gara diporsir. Nah ini kan tadi kalau mencontoh apa yang dilakukan oleh dokter Edi kan tidak setahun 2 tahun belakangan melakukan ini. Semuanya perlu proses dari awal. Penting ya dok ya berarti untuk melakukan proses dari awal yang tidak langsung tiba-tiba langsung olahraga dengan intensitas tinggi gitu. Tapi harus diawali dari yang simpel-simpel dulu gitu dok. Betul sekali. Jadi tadi saya sampaikan tidak ada yang instan. Ya. Jadi semuanya perlu proses dan bertahap. Ya. Nah itu yang paling penting. Nah, jadi saya juga suka aneh orang, waduh rame-rame main sepeda, over dan sebagainya, masker susah. Itu karena kan itu baru 1-2 tahun terakhir ini ya, apalagi waktu pandemi. Betul ya. Tapi kalau kamu sudah melakukan itu sejak muda, masa pandemi ini tempatnya yang kita alihkan. Saya dulu waktu sebelum COVID, saya selalu ke Monas. Jalan di Monas, tidak boleh di dalam, tapi saya muter istana. Jadi pakai transportasi ke Monas. Ya. Nah, kemudian sekarang sudah sedang COVID, saya jalan tetap, tapi di kompleks gitu loh. Tapi tetap kena matahari, tetap. Dan yang penting buat saya, waktunya itu 1 jam. Parameternya bukan jarak. Parameter untuk saya adalah saya tetap bergerak selama 1 jam jalan kaki dengan kena matahari. Itu konsep ke saya. Oke, dok ini kan konsepnya pokoknya tetap harus olahraga dengan frekuensi kurang lebih 1 jam dan terkena matahari seperti itu ya. Nah kalau untuk yang mungkin ini nggak tahu excuse atau enggak sih dok. Untuk yang kerja kantoran kan mungkin sekarang sudah banyak lagi yang WFO ya dok ya, work from office lagi, balik lagi ke kantor gitu. Nah mungkin sempatnya kan biasanya mereka berangkatnya subuh nih dok. Mungkin habis sholat subuh langsung siap-siap berangkat, balik-balik lagi udah isya kali dok gitu kan. Habis di jalan seperti itu. Nah akhirnya kan mereka nggak ketemu matahari. Nah akhirnya mereka cuman kayak aku cuma sempetnya Sabtu Minggu nih weekend aja. Itu masih oke nggak sih dok untuk kemudian maksimalkan di Sabtu Minggu dia kena matahari olahraga keringetan gitu dok? Iya itu dimaksimalkan waktu Sabtu dan Minggu yang kena matahari. Tapi yang tidak kena matahari kan masih bisa dilakukan pada sore atau malam, atau kan waktu kadang-kadang ada kantor juga yang memberikan kesempatan untuk olahraga pada pagi hari ya, gitu lah. Nah itu ya apalagi sekarang ceritanya ke Jakarta kalau naik sepeda dapat hadiah dan sebagainya, itu kan salah satu kesempatan ya untuk menggunakan sepeda, itu kan juga bisa gitu loh. Kecuali kalau yang jauh sekali lah barangkali tidak mungkin. Itu barangkali itu.
Ya. Oke, Dok, ini kalau kita ngomongin sehat ya, tadi kan kita ngomongin olahraga, sehat dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tema kita hari ini, sehat kan di belakangnya sehat ada bahagia juga gitu. Nah, kalau konsep bahagia gitu dari lansia yang pada umumnya atau konsep bahagia dari Dokter Edi secara personal deh, seperti apa sih Dok? Maksudnya kita ngomongin sehat dan bahagia kan berarti ini ngomongin lahir dan batin gitu ya Dok ya. Fisik iya, mental juga iya. Ini gimana ini Dokter Edi? Konsepnya kalau buat saya fisik sudah ya jelas tadi ya. Kalau bahagia itu biasanya lahir dari keluarga, anak dan cucu yang sangat kita sayangi. Itu akan sangat membahagiakan. Hati terutama. Nah, di samping itu karena saya punya aktivitas di pendidikan, bimbel, baik itu bimbel kedokteran, bimbel untuk Akmil Akpol, kemudian pesantren, itu semua kegiatan itu membahagiakan karena saya bisa mengekspresikan dalam tanda petik saya juga menyiapkan untuk masa akhirat saya gitu loh ya, adalah memberikan pembelajaran kepada mereka-mereka yang ingin jadi dokter, yang ingin jadi tentara polisi, yang ingin jadi santri. Saya lakukan itu seminggu itu tuh bergilir. Itu sangat membahagiakan buat saya lahir dan batin, di samping keluarga, anak dan cucu. Itu kira-kira konsep saya bahagia. Wah, ini lahir batin, fisik, mental udah terjawab nih sama Dokter Edi bagaimana Dan kemudian spiritual ya. dan spiritual juga semuanya dapat ya. Wah, sangat luar biasa Dok. Tapi ada satu juga nih mungkin yang banyak terjadi sekarang di masa pandemi adalah tidak hanya pada lansia aja sih Dok, maksudnya semua range usia kayaknya sekarang lagi mengonsumsi gila-gilaan gitu sampai harganya melambung tinggi itu vitamin, suplemen dan lain sebagainya. Nanti mungkin setelah break aku mau tanya ke Dokter Edi nih, gimana pandangan Dokter Edi tentang orang-orang yang akhirnya terlalu over consuming gitu ya, tentang vitamin-vitamin, tapi sebenarnya juga perlu atau enggak, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dokter Edi ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas gimana sih caranya jadi lansia yang sehat dan bahagia. Nah, dalam rangka Hari Veteran Nasional 10 Agustus kali ini kita akan membahasnya secara khusus dengan orang yang menjadi inspirasi untuk kita semuanya ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kita kembali lagi bersama dengan Kolonel Purnawirawan Dr. Edi Setiawan MSc, dokter dan CEO kursus kedokteran med.co. Oke Dokter Edi, kita lanjut lagi ya Dok ya. Tadi sebelum break kan aku mau sempet tanya nih Dok. Sekarang gitu ya, kan banyak nih orang-orang yang konsumsinya vitamin atau suplemen, apalagi di masa pandemi Dok gitu ya, dimana mungkin bisa jadi itu kan sering kita lihat harga vitamin suplemen wah melambung tinggi gitu ya Dok ya, bahkan kadang-kadang sampai jarang kita bisa menemukan. Nah, kalau menurut pandangan Dokter Edi sendiri seperti apa itu, khususnya untuk teman-teman lansia yang memang mereka butuh asupan yang lebih tinggi dan akhirnya mereka ikut-ikutan juga konsumsi suplemen atau multivitamin ini Dok? Oke, kembali kepada jawaban saya nomor pertama tadi. Tidak ada yang instan. Betul. Ya, tidak ada yang instan. Ini konsep kembali kepada saya. Saya minum vitamin, suplemen itu sejak dahulu. Jadi waktu pandemi saya tidak open lagi, itu sudah kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk lansia, ya mau tidak mau kalau dia butuh, ya silahkan. Tapi saya juga tadi Dokter Sena memberikan gambaran, ada makanan-makanan dan sayur-sayuran yang memberikan manfaat. Itu saya lakukan. Setiap hari saya minum susu, paling tidak setengah liter. Minum madu, itu sudah dari dulu. Kemudian habatus sauda, itu dari dulu. Nah, kemudian kurma juga dari dulu. Itu semua kan dalam Muslim, seorang Muslim itu menjadi suatu minuman yang, makanan yang berfaedah lah istilahnya. Jadi tidak ada konsumsi yang instan, kemudian vitamin yang kemudian membuat, apalagi sekarang lansia ya, langsung jadi sehat, itu tidak ada. Jadi semuanya butuh proses. Yang penting itu. Dan alhamdulillah sekarang saya ya vitamin dari dulu ya vitamin C, multivitamin, vitamin D, ya itu saja sudah. Dan olahraga, berjemur dan sebagainya. Oke. Makan
Setiap hari ada salad, pasti itu ada salad. Pokoknya makan makanan yang alami ya dok ya, buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Buah-buahan, betul. Mungkin kalau kita punya taman di rumah, punya kebun, kita petik sendiri gitu ya, kita petik langsung kita makan sendiri gitu ya dok ya. Betul, dan saya lakukan. Saya sudah sekian lama punya tanaman hidroponik di taman, dan itu saya tanam dan saya makan. Luar biasa. Ini aktivitasnya saya juga jadi minder ini dok. Karena aktivitasnya lebih banyak kan dokter Edi ini kayaknya. Aku jadi minder nih. Oke. Dok, ini kalau kita lihat bagaimana kemudian kita melihat dokter Edi ini kan sosok yang sangat luar biasa nih gitu ya. Inspirasi sekali gitu. Bagaimana di usia 70 tahun tapi looknya masih 17 tahun dok. Gitu. Semangatnya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dok, tapi kalau kita di luaran sana kan banyak orang yang di usia lansia, bahkan jangan ngomong 70 kayak dokter Edi, di usia ujung 40 atau early 50 aja, di awal 50-an, mereka udah banyak keserang penyakit dok. Ya penyakit A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dok, gini, betul ada degeneratif ya, tapi sebenarnya apakah memang semua lansia ini pasti akan mengalami berbagai macam penyakit itu, atau sebenarnya tergantung nih seperti dokter Edi yang mulai dari mudanya memang sudah disiplin tentang kesehatan dok? Sebetulnya tidak ada, kembali lagi ya, penyakit itu semuanya bertahap, berjalan sesuai dengan waktunya. Penyakit jantung, penyakit ginjal, dan sebagainya. Itu bagaimana cara pola hidup kita, cara makan kita, cara olahraga, dan sebagainya, cara hidup lah. Ya, jadi dampak daripada kehidupan itu adalah akhir. Penyakit tersebut akan tumbuh. Gitu. Kalau kamu sudah hidup sejak, alhamdulillah, saya sekarang semuanya normal. Tidak minum obat jantung, tidak minum segala macam, alhamdulillah. Ya, jadi hanya vitamin memang. Itu vitamin karena saya pikir makanan saya juga masih harus disupport dan sebagainya. Jadi menurut saya degeneratif itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi bisa kita perlambat. Contoh salah satunya, saya sampai sekarang nyetir mobil sendiri. Wow. Tidak saya kasih sama supir boleh. Tapi kalau di dalam kota saya setir sendiri. Kecuali kalau saya sedang ke Bandung, sedang ke Bogor, itu pasti ada supir. Tapi kalau hanya dalam kota, karena nyetir itu adalah memperkuat reaksi, daya pikir, dan sebagainya. Jadi jangan berhenti menyetir. Kalau saya nyara. Iya, sangat luar biasa ini usia 70 tahun tapi masih nyetir sendiri karena sehat, nggak perlu supir. Saya juga dok, kemana-mana saya nggak perlu supir, nyetir sendiri karena emang nggak punya supir. Oke, dokter Edi, sebelum kita lanjut dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya, dari @valren_q. Ayah saya usia 75 tahun, suka sekali olahraga dan dia sangat aktif. Saya sebagai anak khawatir kalau beliau ini terlalu capek. Nah, itu sebenarnya masalah nggak sih, dok? Nah, gimana nih, dok? Begini, karena usianya 75, sebaiknya medical check up dulu. Ya. Tanya sama dokter ahli jantungnya berapa parameter yang diperbolehkan untuk dia. Walaupun secara mudah, kalau hanya ukur nadi adalah 220 dikurang umur 75, nanti dikali sekitar 50-80%, jadi sekitar antara nadi sekitar 80 sampai 100, itu jangan lebih lah ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi saya menyarankan kecapeannya itu apa capek dalam arti kata durasinya atau intensitasnya. Kalau durasi, kalau sudah capek berhenti. Tapi kalau intensitasnya, misalnya 75 masih lari, saya punya teman yang 73 masih lari. Semua bilang oke, tapi saya bilang lebih baik tidak deh. Jangan intensitasnya yang tinggi, tapi kalau durasinya silahkan. Gitu. Oke ya, jadi tetap harus MCU dulu, cek dulu, konsultasi ke dokter dulu. Konsultasi dokter dulu, dan sebagainya. Cek dulu yang betul gitu loh. Oke, karena memang olahraga kan ada beberapa macam ya dok ya, olahraga sehat, olahraga rekreasi, atau olahraga prestasi gitu ya. Jangan sampai kita udah umur 75 tahun tapi olahraganya olahraga prestasi.
Ya Frustasi, bisa bahaya, betul. terbirit-birit itu ya dok ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Valren ya kalau tidak salah tadi ya. Dan semoga ayahandanya tetap sehat selalu. Ini inspirasi juga, 75 tahun masih semangat olahraga, tapi tetap harus kontrol Betul. dan konsultasi ke dokter. Salam buat ayahanda di rumah dan semoga sehat selalu ya. Dok, ini kalau kita kembali lagi ke pembahasan kita. Kan banyak orang yang kemudian gini, oke lansia, dan banyak yang mengalami penyakit seperti itu. Kayak mau tidak mau kita harus akui banyak di luar sana yang lansia dengan komorbid seperti itu. Nah, salah satunya mungkin kalau untuk komorbid memang ada penyembuhan atau perawatan ya tindakan khusus lah untuk penyakit-penyakitnya, entah itu obat atau lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari sisi mentalnya kan menjadi penting juga, atau spiritualnya seperti Dokter Edi ini kan kental sekali dengan spiritualnya gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang berpikir positif, bahagia bagi lansia terutama yang memiliki komorbid atau penyakit tertentu, ini biasanya apa yang harus ditanamkan dalam pikiran mereka supaya tetap mereka juga bisa bahagia gitu, Dok? Yang pertama ya, karena ini usia sudah lanjut, ya, yang paling utama adalah kita berpikir positif deh. Kita berpikir positif. Dan kalau misalnya kalau orang sakit, ya, kalau orang sakit selalu kalau aduh sakit. Tapi kalau kita kembalikan kepada spiritual, sakit adalah salah satu Allah memberikan pengampunan. Itu kan jadi kita tenang lagi dan sebagainya, membuat kita jauh lebih bahagia. Sering berkomunikasi dengan teman-teman, ya teman-teman sahabat kita lah, kemudian dengan keluarga dan sebagainya. Nah itu yang akan membuat kita tidak cepat drop kalau kita sakit. Nah itu yang paling sering membuat orang drop adalah karena pola pikir, kemudian komunikasi, kemudian supporting keluarga, itu yang paling penting, begitu. Apalagi di masa pandemi, Dok, di mana mungkin banyak orang yang overthinking. Nah, ini juga menjadi challenge, menjadi tantangan bagi para lansia di masa pandemi. Ya, satu dari sisi kesehatan, satu juga dari sisi pemberitaan, Dok, gitu ya. Karena ya kita tahu bahwasanya di masa pandemi ini mau tidak mau kita pasti pernah menyerap satu informasi yang mengatakan bahwa salah satu golongan yang paling rentan terpapar COVID-19 adalah lansia. Jadi banyak akhirnya lansia yang tadi Dokter Edi sebutkan betul, kita jadi overthinking, jadi drop karena banyak pikiran. Apalagi sekarang nggak bisa kemana-mana kan. Mungkin sebelumnya bisa refreshing kemana-kemana, tapi sekarang akhirnya di rumah terus dengan pemberitaan-pemberitaan yang semacam itu gitu ya. Nah bagaimana kemudian Dokter Edi melihat teman-teman kita lansia yang akhirnya mereka terlalu stres dengan kondisi pandemi, dengan pemberitaan yang ada, sehingga akhirnya malah membuat drop gitu, Dok? Nah, jadi sebaiknya sih ya, para lansia dengan sekarang tidak bisa kemana-mana, beraktivitaslah di rumah dengan segala macam kesenangan. Jadi semuanya dilakukan dengan hobi. Ya, lakukan misalnya bercocok tanam, berkreasi, merajut untuk ibu-ibu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang apapun lah, ya. Tapi itu semuanya dilakukan berdasarkan hobi. Jadi kalau hobi kan pasti dia senang, ya. Nah, lakukan itu di rumah, ya. Berkomunikasi, semuanya dilakukan di rumah, bercocok tanam juga bisa dan sebagainya. Jadi jangan kemudian diam-diam saja di rumah, berpikir yang macam-macam. Dan tadi salah satu juga yang saya ingin sampaikan adalah berita-berita itu banyak sekali yang menyesatkan gitu lah ya. Jadi saya bilang sudahlah, jangan terlalu banyak hoax dan sebagainya. Percaya saja sama pemerintah. Masa sih kita nggak percaya sama pemerintah? Itu saja. Oke, kalau kita nggak percaya sama pemerintah ya mau percaya sama siapa lagi gitu ya. Masa kita percaya sama rumput yang bergoyang kan nggak mungkin ya, Dok ya. Gitu. Oke, Dok, ini juga menjadi penting gitu ya. Kalau tadi kan dokter sudah ngomongin tentang fisiknya, mentalnya juga iya, stresnya dan lain sebagainya. Nah kita juga pingin tahu nih gitu, kita pingin kulik dikit gitu ya, rahasia keluarganya Dokter Edi gitu kan. Kita tahu dokter ini kan keluarga gitu ya, ini menjadi support system kan, ada di ring satunya Dokter Edi gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita semuanya. Gimana sih support keluarga yang akhirnya bisa membuat Dokter Edi ini sehat lahir batinnya gitu. Ini mungkin juga jadi inspirasi untuk keluarga-keluarga lain yang mungkin di rumah ada oma opanya, mereka bingung, aduh gimana sih harus mengatasi oma opa di rumah gitu, Dok. Oke. Alhamdulillah, pertanyaan ini saya senang sekali. Gini, istri saya dokter ahli jantung, istri saya dosen dan sebagainya. Anak saya salah satunya juga dokter jantung.
yang satunya lagi dokter juga. Jadi memang keluarga dokter. Ya, saya punya cucu 7. Ya, punya cucu 7 dan saya punya kegiatan yang semua menyayangi cucu. Aktivitas saya itu menyayangi cucu seluruhnya. Tapi kebetulan yang paling kecil adalah yang paling dekat dengan saya. Karena sudah paling kecil, saya sudah meningkat usia. Kemudian sekolah saya yang antar. Saya yang menemani. Tidur kalau Sabtu Minggu di rumah saya. Saya yang bermain dengan dia. Jadi cucu-cucu itu kalau Sabtu Minggu untuk keluarga-keluarga datang deh ke orang tua karena itu sangat membahagiakan orang tua. Ya kalau sekarang mungkin sedang sedang pandemi ya agak sulit. Tapi kalau sebelum pandemi Jumat, Sabtu, Minggu bahkan itu istilahnya kalau Sabtu Minggu itu sudah punya akid dan nikahnya, akid dan ininya gitu loh ya. Orang tuanya silahkan mau kemana saja, tapi itu yang membahagiakan kita orang-orang tua terutama karena mendapatkan kebahagiaan dari cucu-cucunya. Itu saja barangkali yang saya itu kan. Dan kalau masalah spiritual tadi kebetulan salah satu anak saya memang memang lebih mendalami agama. Jadi kami mempunyai pesantren di Bogor dekat IPB. Jadi sedang dibangun, baru angkatan pertama lah istilahnya itu ada di Bogor. Itu adalah yang itu saya juga melakukan kegiatan-kegiatan membina para santri, ngajari para santri, bagaimana sih cara hidup sehat, gitu loh. Oke, ini sangat luar biasa. Di satu sisi, aku minder, di satu sisi ini termotivasi untuk seperti Dokter Edi nih ya. Sosok suami, ayah, dan kakek yang sangat luar biasa. Dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Nggak sabar untuk menantikan tips-tips baik dari Dokter Edi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincang-sati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati. Kita masih bersama dengan Kolonel Purnawirawan Dr. Edi Setiawan MSc, dokter dan CEO kursus kedokteran med.co. Dr. Edi, kita lanjut di tips ya untuk sehat selama pandemi khususnya. Okay. Yang pertama adalah minum suplemen, vitamin secukupnya aja, plus jemuran, plus olahraga ya dok ya? Tadi udah disebut nih sama Dokter Edi. Iya, sudah. Oke. Berarti tidak ada yang instan ya. Oke, tidak ada yang instan. Ingat itu ya, tidak ada yang instan. Oke, yang selanjutnya adalah atasi rasa bosan dan kesepian. Nah, ini dok yang sering kita rasakan nih. Bosan, sepi, kadang-kadang malah akhirnya melamun, jadi nggak sehat juga ya dok. Ini sering dialami sama lansia-lansia kita nggak sih dok? Nah gini, saya hanya memberikan gini, karena aktivitas saya ada, jadi saya setiap hari itu berkomunikasi dengan banyak orang. Betul. Apakah itu customer saya yang baru, apakah ada yang konsultasi untuk belajar, apakah ada yang konsultasi untuk menjadi sesuatu gitu lah. Jadi setiap hari saya bisa berkomunikasi baik dengan saya mencari komunikasi dengan teman atau orang berkomunikasi dengan saya untuk menanyakan sebuah konsultasi untuk menjadi apa dan sebagainya gitu. Jadi saya setiap hari berkomunikasi dengan orang lain. Usahakan kalau bisa berkomunikasi gitu berarti ya dok ya, tidak hanya mungkin kalau selama pandemi ini kita nggak bisa face to face, mungkin lewat video call dengan anggota keluarga atau cucu gitu ya dok ya? Salah satunya itu. Oke. Dan tadi kalau Dokter Edi, dari apa yang Dokter Edi lakukan, terus ketemu sama orang, terus beraktivitas, kan otomatis di luar rasa mengatasi rasa bosan kesepian juga ada aktivitas fisik ya dok ya, bergerak juga, itu sama kayak olahraga ya dok? Iya betul. Kalau olahraga sih pasti yang saya bilang tadi, setiap hari saya jalan 1 jam di matahari gitu kan. Itu pasti. Nah, jadi itu salah satunya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah hobi dok. Tadi juga sempat disebut sama Dokter Edi. Seberapa penting sih dok akhirnya menjalankan hobi itu bisa berpengaruh pada kesehatan fisik dan juga mental, terutama untuk lansia dok? Kan sekarang hobinya mungkin farming gitu, berkebun atau apa gitu. Itu dampaknya ke kesehatan yang paling besar itu seperti apa dok? Sebetulnya itu kan akan berdampak kepada psikologis lansia gitu loh ya. Dia punya aktivitas, dia melihat hasil karyanya, dia melihat teman-temannya dan sebagainya, dan segala sesuatunya dia bisa lakukan itu dengan rasa senang gitu loh. Tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa bagaimana, tapi itu dia lakukan dengan rasa senang. Cocok tanam saya senang karena hasilnya saya akan nikmati. Betul. Gitu. Lebih sehat lagi ya dok ya. Lebih sehat. Dan saya nanam hidroponik.
berbagai macam sayuran saya tanam. Jadi itu saya makan, tidak saya jual. Oh, sangat luar biasa. Oke, oke. Yang terakhir adalah sabar dan terus berdoa gitu ya, tawakal sama Tuhan bahwasanya semua akan dilalui dengan baik dan insya Allah kita akan diberikan kesehatan. Itu penting juga ya dok ya, kan spiritualnya ini dok. Betul, sangat-sangat penting karena kita usia sudah lansia. Ya, jadi cara berpikir dan sebagainya. Saya mau kasih tips satu ya. Ya. Anda kalau olahraga itu mencari apa? Sehat dan kuat. Betul kan? Biasanya begitu. Saya tidak. Saya sudah 70, diberi kesehatan dan kekuatan, itu saya bersyukur. Jadi saya untuk bersyukur itu saya berolahraga. Oh, jadi, dibalik ya? Oke. Dibalik. Oke. Jadi saya berolahraga itu sebagai rasa syukur saya, sehingga rasa syukur saya itu kan ibadah. Ya. Kalau ibadah, sehat dan kekuatan kan ngikut. Betul. Jadi saya balik cara konsep berpikirnya. Jadi olahraga saya 1 jam itu adalah ibadah saya. Jadi saya sambil olahraga pasang headset, dengerin ya murotal, dengerin ceramah dan sebagainya. Lebih enak kan? Karena insya Allah kalau kita bersyukur nikmat kita ditambah ya dok ya. Ditambah, di samping dengan pesantren dan sebagainya. Oke dok, terakhir dok singkat saja. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh lansia yang ada di Indonesia saat ini supaya sehat dan menginspirasi sama kayak dokter Edi nih? Ya, pertama untuk anak muda dulu. Anak muda hiduplah tertib sejak muda. Kalau kita sudah lansia, nah sekarang dampaknya ada lansia yang sehat, ada lansia yang kurang sehat, ada yang tidak sehat. Nah, kalau yang kurang sehat dan tidak sehat ini kan perlu penanganan khusus. Nah, kepada lansia-lansia yang memang kebetulan kondisinya tidak menguntungkan, mau tidak mau harus ada pendamping yang mengerti masalah kesehatan. Jangan bermain dengan, sekarang banyak yang bermain dengan herbal, spiritual dan sebagainya. Hati-hati. Ya, bukan spiritual ya. Yang non apa sih namanya tuh ya, paranormal. Itu hati-hati. Jadi lebih baik kalau yang tidak beruntung lansianya sehat dan kuat adalah ada pendamping, selalu kontrol dan secara profesional. Itu saja yang saya sayangkan. Dan pasti harus dirawat sedari dini mungkin, tidak jelek-jelek langsung di usia lansia pengen sehat gitu ya dok ya. Harus dipupuk sedari dini sama kayak dokter Edi. Baik, terima kasih Kolonel Purnawirawan Dr. Edi Setiawan MSc, dokter dan CEO kursus kedokteran med.co sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kita doakan semoga semua lansia sehat, dokter Edi dan keluarga juga semuanya sehat walafiat. Sampai kita jumpa lagi setelah pandemi ini segera usai gitu ya dok ya. Terima kasih dok, selamat pagi, assalamualaikum. Amin, mudah-mudahan. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda follow media sosial kami di @bincangsaati.tv dan jangan lupa tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Malia Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.